Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Ramadanti dengan nomor pokok mahasiswa 2002040 dari kelas A3R 4A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah salah satu hal yang penting untuk bekal menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Dapat diartikan, komunikasi bisnis ini menjadi cara komunikasi secara verbal dan non-verbal yang berisi mengenai pendapat, ide, gagasan, maupun informasi yang dilakukan secara personal dan impersonal. Secara umum, pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu dan kemudian disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis juga bisa disebut sebagai sebuah model komunikasi transaksional. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama adalah pengirim. Orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Yang kedua, ide. Ide adalah pokok bahasan komunikasi, seperti pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, atau saran. Yang ketiga, encoding. Karena pokok bahasan komunikasi bersifat teoritis dan tidak berwujud, penyampaiannya selanjutnya memerlukan penggunaan simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, tindakan, atau gambar, dan lain-lain. Yang keempat, saluran komunikasi. Orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memilih saluran untuk mengirimkan informasi yang diperlukan, ide, dan lain-lain. Informasi ini dikirimkan ke penerima melalui saluran tertentu yang dapat berupa formal atau informal. Yang kelima, penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan tersebut dimaksudkan. Yang keenam, decoding. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dia dapat mengekstrak maknanya menjadi pemahaman yang lengkap. Unsur-unsur komunikasi yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah proses untuk memastikan bahwa penerima telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama seperti yang dimaksudkan pengirim. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu memberikan komunikasi, di mana informasi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan informasi atau data perusahaan. Contohnya adalah suatu perusahaan A sedang membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan tersebut akan memasang lowongan pekerjaan di berbagai media untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang kedua, melakukan persuasi. Persuasi merupakan cara terbaik yang sering dilakukan dalam komunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi ataupun meyakinkan orang lain. Hasil akhir dari proses persuasi ini adalah konsumen yang menjadi yakin untuk membeli produk yang dijual. Contohnya adalah perusahaan yang menawarkan sebuah produk baru kepada konsumen melalui email penawaran produk. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dan juga interaksi antara pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perusahaan. Adanya komunikasi akan membuat kerjasama dalam bisnis bisa dilakukan lebih mudah. Contoh implementasinya adalah melalui surat penawaran kerjasama. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Yang terakhir, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh komunikasi lisan misalnya, meeting dengan klien wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi lisan bisa dilakukan secara jarak jauh.
Misalnya seperti pembicaraan melalui telekonferensi, berbicara melalui telepon, dan video call. Sedangkan komunikasi tertulis atau tulisan adalah komunikasi dengan media yang ditulis. Biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya mengirim pesan melalui email, chatting melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi, di mana interaksi hanya terjadi antar individu dalam organisasi itu saja. Komunikasi internal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik, misalnya jumpa pers, pameran dan publikasi, program TV dan radio, dan bakti sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.